Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dengan materinya yaitu Shannon Code akan mempresentasikan PPT kami. Yang mana di sini saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Hafiz Taufikur Rahman dan ada rekan-rekan saya yaitu Muhammad Heru, Enggal Bima Sakti, Robi Hidayat, dan M. Febri Ardian Saputra. Jadi untuk materi Shannon Code, sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan memberitahukan latar belakang bagaimana Shannon Code itu ada. Jadi di dalam dunia komunikasi dan pengkodean data, efisiensi sangatlah penting. Salah satu teknik kunci adalah metode Shannon-Fano Code. Jadi metode Shannon-Fano Code ini dikembangkan oleh Claude Shannon dan Robert Fano pada tahun 1948. Metode ini mengoperasi data dengan memberikan kode biner unik pada setiap simbol, berdasarkan probabilitas kemunculannya. Hal ini memungkinkan pengkodean yang lebih efisien dibandingkan dengan metode lain. Pemahaman tentang Shannon-Fano Code penting dalam konteks pengkodean data modern. Lalu di sini terdapat teknik pengodean dari Shannon Code. Yang pertama adalah frequency calculation. Yang mana frequency calculation ini menghitung frekuensi setiap simbol sebagai contoh akan menghasilkan daftar. Misalnya A3, B2, C1. Lalu setelah itu kita akan melakukan simbol sorting, yang mana simbolnya diurutkan berdasarkan frekuensi terbesar. Contoh daftar yang diurutkan itu A dengan frekuensinya 3, B-nya 2, dan C1. Maka ini sudah terurut secara dari besar ke kecil. Lalu kita lanjut ke partitioning, di mana simbol-simbol tadi kita bagi menjadi dua himpunan bagian, yang mana masing-masing simbol itu memiliki frekuensi total yang setengah atau mendekati dari total frekuensi daftar asli. Contoh A2, B1, dan C1. Lalu untuk langkah selanjutnya, langkah 4 dan seterusnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Febri Ardian Saputra dengan NPM 2217651019 dari kelas D. Di sini saya ingin mencoba melanjutkan penjelasan salah satu teknik pengkodean Shannon Code, yaitu adalah pemberian kode word. Nah, pada pemberian kode word ini, setiap subset yang frekuensi lebih tinggi diberi nilai 0 dan yang lebih rendah akan diberi nilai 1. Contohnya, misalkan kita memiliki data dengan simbol dan frekuensi berikut, di mana A 5, B 7, C-nya 10, D 15, E 20, dan F-nya adalah 45. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaiannya. Di sini ada tabelnya ya. Lalu langkah pertama adalah urutkan berdasarkan frekuensi. Jadi pada soalnya ialah dari A sampai F ini adalah dari terkecil sampai terbesar ya. Jadi pada urutkan berdasarkan frekuensi ini, urutan simbol berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam urutan menurun. Jadi yang tadinya awalnya adalah dari terkecil sampai terbesar, maka diubah ke descending, di mana hasilnya adalah dari terbesar hingga terkecil. Jadi dari A sampai F diubah menjadi F, E, D, C, B, dan A. Dengan total frekuensinya adalah 102. Oke, selanjutnya adalah melakukan pembagian. Pada bagian ini, bagi daftar menjadi dua bagian dengan jumlah frekuensi yang mendekati sama. Jadi pada bagian ke-6 cara ini akan dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama adalah FED, lalu pada bagian kedua adalah CBA. Bagian pertama adalah FED, bagian kedua adalah CBA. Seperti itu. Lalu pada bagian pertama akan mendapatkan prefix 0 dan pada bagian kedua akan mendapatkan prefix 1. Jadi pada bagian pertama ini langkah selanjutnya adalah akan mendapatkan prefix 0, lalu pada bagian CBA akan mendapatkan prefix 1. Jadi seperti itu. Ini adalah contohnya. Jadi pada FED akan mendapatkan prefix 0, lalu CBA mendapatkan 1. Selanjutnya adalah untuk pada bagian 1 FED dengan total frekuensi 80, yang dimana bagian ini akan dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu bagian 1.1 ialah F saja, lalu pada bagian 1.2
adalah E ditambah D, dimana FED 45 lalu E tambah D adalah totalnya 35. Lalu pada bagian 1 akan mendapatkan prefiks 0 sehingga F adalah 00. Lalu pada bagian 1.2 akan melakukan prefiks 1. Jadi pada bagian 1.1 adalah F saja, dimana F ini hasilnya udah ketemu nih, ialah 00. Pada bagian 1.2 masih dua char ya, dimana itu adalah E dan D, dan mendapatkan satu prefiks. Oke, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ialah pada bagian 1.2 ED dengan total frekuensi 35, yang dimana bagian ini akan dibagi lagi menjadi dua bagian. Nah, karena tadi pada ED ini masih dalam satu kesatuan ya, belum dipecah, maka pada langkah berikutnya akan dipecah menjadi dua, dimana bagian 121 adalah E, bagian 122 adalah D, dimana bagian E ini akan mendapatkan prefiks 0 sehingga E adalah 010. Lalu pada bagian 122 ini akan mendapatkan prefiks 1 sehingga D-nya hasilnya adalah 011. Jadi contohnya adalah ini. Pada bagian E mendapatkan prefiks 0 sehingga hasilnya adalah 010. Lalu pada bagian D hasilnya adalah 011. Jadi seperti itu. Lalu pembagian kedua ialah adalah bagian CBA. Pada bagian CBA, tadi kan pada bagian FED udah nemu nih hasilnya. Sekarang bagian CBA. CBA dengan total frekuensi 22, yang dimana bagian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu bagian 2.1 ialah C, bagian 2.2 adalah B ditambah A. Nah, pada bagian 2.1 ini akan mendapatkan tambahan prefiks 0. Jadi C ini hasilnya adalah 10. Karena tadi kan pada C ini hasilnya pertamanya adalah 1, lalu ditambah pada bagian 2.1 ini ditambah prefiks 0, jadi hasil C ini adalah 1 dan 0. Lalu pada bagian 2.2 B plus A sama dengan 12, bagian ini mendapatkan tambahan prefiks 1, bagian BA mendapatkan prefiks 1. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya karena udah nemu nih prefiks dari kedua step kedua ya, lalu adalah sekarang step ketiga. Untuk bagian 2.2 B dan A dengan total frekuensi 12 akan dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu bagian 221 di mana B saja mendapatkan tambahan prefiks 0, lalu bagian 222 A mendapatkan tambahan lagi prefiks 1, jadi hasilnya A111. Jadi seperti itu. Jadi pada bagian B mendapatkan 0, bagian A mendapatkan 1. Jadi hasilnya adalah B110. Pada char A adalah 111. Jadi seperti itu. Oke, di sini ada tabel keseluruhannya, mana pada char F itu kode wordnya adalah 00, char E adalah 010, char D adalah 011, char C adalah 10, lalu char B adalah 110, 110, lalu char A mendapatkan kode word ialah 111. Jadi seperti itu. Kesimpulannya ialah dengan demikian setiap simbol telah diberikan kode berdasarkan frekuensi kemunculannya, di mana simbol yang lebih sering muncul mendapatkan kode yang lebih pendek. Jadi simbol yang sering muncul akan mendapatkan kode yang lebih pendek. Oke, jadi seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, akan pada penjelasan rekursif ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan pada bagian recursion, yaitu proses mempartisipasi dan menetapkan digit biner diulang secara rekursif untuk setiap subset sampai setiap subset hanya berisi satu simbol. Di sini disajikan contoh yaitu subset dengan terdiri dari 3 simbol yaitu A, B, dan C dengan masing-masing simbol memiliki frekuensi 1. Kemudian subset ABC dibagi menjadi 2 yaitu AB dan C. Di sini frekuensinya untuk yang subset yang pertama yaitu 2 dan subset yang kedua yaitu 1.
Selanjutnya, subset yang pertama yaitu AB diberi nilai 0 dan subset yang kedua yaitu C diberi nilai 1. Lalu kemudian karena pada proses ini subset direkursif hingga hanya berisi satu simbol, maka subset yang pertama yaitu AB direkursif kembali atau dilakukan pembagian kembali, yaitu menjadi A dan B dengan masing-masing frekuensi 1. Seperti yang tadi, yaitu subset yang pertama diberi nilai 0 dan subset yang kedua diberi nilai 1. Maka subset A bernilai 0 dan subset B bernilai 1. Lalu selanjutnya ada teknik pengkodean Shannon code dengan menggunakan metode Shannon-Fano tree. Hasil akhir dari algoritma Shannon-Fano adalah sebuah pohon biner di mana setiap simpul daun mempresentasikan sebuah simbol dan jalur dari akar ke simpul daun dengan mempresentasikan kode untuk simbol tersebut. Pohon ini dibuat dengan menerapkan langkah-langkah partisi dan penugasan secara rekursif sampai setiap subset hanya berisi satu simbol. Untuk contohnya bisa dilihat di contoh berikut ini. Di sini ada R atau root untuk menentukan awal dari Shannon-Fano tree-nya. Nah, di sini ada 0 dan 1. Nah, di kiri ini selalu 0 dan di kanan selalu 1. Nah, di sini seharusnya ada A yang dilambangkan dengan 00 dan ada B dilambangkan dengan 01, lalu kemudian yang terakhir ada C yang dilambangkan dengan 11. Oke, baik. Di sini saya akan menyimpulkan dari penjelasan-penjelasan yang sudah teman-teman saya jelaskan tadi. Jadi kesimpulan dari Shannon-Fano code adalah metode kompresi data yang dikembangkan oleh Claude Shannon dan Robert Fano pada tahun 1948. Metode ini memberikan kode biner unik kepada setiap simbol dalam data berdasarkan probabilitas kemunculannya, sehingga memungkinkan pengkodean yang lebih efisien dibandingkan dengan metode lain. Dan apa sih inti dari Shannon-Fano code ini? Jadi intinya adalah simbol dengan frekuensi kemunculan lebih tinggi mendapatkan kode yang lebih pendek. Proses pengkodean dilakukan melalui pembagian frekuensi dan penetapan digit biner secara rekursif, dan menghasilkan pohon biner di mana jalur kesimpul daun mewakili kode biner untuk simbol. Jadi, dengan Shannon-Fano code, efisiensi pengkodean data meningkat karena simbol yang sering muncul mendapatkan kode yang lebih pendek, mengurangi ukuran keseluruhan data yang dikompresi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dari presentasi maupun dari penjelasan yang sudah kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.